Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita hari ini. Materi pertama itu ialah perbedaan pembawaan dengan keturunan. Apa sih perbedaan pembawaan dengan keturunan? Baik, pembawaan ialah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada seseorang individu dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Misalnya, sejak dilahirkan anak mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi berkata-kata, potensi untuk belajar ilmu, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, intelijensi yang baik. Sedangkan keturunan ialah pewarisan atau pemindahan karakteristik biologis individu dari pihak kedua orang tua ke anak, atau karakteristik biologis individu yang dibawa sejak lahir yang tidak diturunkan dari pihak ke orang tua. Kita dapat mengatakan bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri pada anak-anak adalah keturunan. Jika sifat atau ciri-ciri tersebut diwariskan atau diturunkan melalui sel-sel kelamin dan ke generasi yang lain. Baiklah, materi kedua yaitu pengaruh faktor pembawaan dan keturunan terhadap perkembangan individu. Faktor pembawaan ialah hereditas. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakter individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki oleh setiap individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum sperma sebagai warisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Adapun faktor-faktor keturunan yaitu yang pertama, bentuk-bentuk tubuh dan warna kulit. Yang kedua, sifat-sifat. Yang ketiga, intelijensi. Yang keempat, bakat. Dan yang terakhir, penyakit. Materi ketiga yaitu pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan individu. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor dari lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, faktor dari lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor dari lingkungan peran kematangan. Materi yang terakhir adalah contoh masing-masing dari ketiga poin yang kita bahas tadi. Yang pertama, contoh pembawaan. Sejak dilahirkan anak mempunyai kesanggupan untuk berjalan, potensi berkata-kata, potensi untuk belajar ilmu, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, intelijensi yang baik. Contoh keturunan, bentuk tubuh dan warna kulit, sifat, intelijensi, bakat, penyakit, seperti seorang anak memiliki tubuh pendek atau warna kulit yang hitam. Contoh dari materi kedua yaitu contoh faktor pembawaan, misalnya hereditar. Contohnya bakat pada seorang anak, misalnya bernyanyi, melukis, menari. Dan contoh faktor keturunan ialah bentuk tubuh seorang anak. Dan contoh dari materi ketiga yaitu contoh faktor lingkungan. Misalnya, di dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut, anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan, berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.